Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novia Sari Melati dalam Asmara Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang kemarin baru saja berhasil meraih penghargaan nominasi penulis terproduktif se-Ini Temanggung. Siapakah dia? Sahabat Miftah Pradika Putra. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, panggilannya siapa nih? Miftah Pradika atau Putra? Miftah. Miftah. Itaf aja ya biar gampang. Itaf. Oke, gimana nih perasaan kamu waktu kemarin terpanggil menjadi nominasi penghargaan penulis terproduktif? Mendapat nominasi penghargaan penulis terproduktif itu awal-awalnya kaget ya, karena malamnya itu dipanggil, dapat telepon dari salah satu dosen Ya. dan juga karyawan, itu dikabari besok bisa berangkat nggak pas waktu pengumuman. Loh, ada acara apa? Ya pokoknya berangkat aja, besok pakai jas yang rajin, nanti kamu dapat penghargaan. Saya tanya, penghargaan apa sih? Ya intinya berangkat aja, mau dikasih penghargaan. Waduh. Ya itu pertamanya bingung, terus datang ke sini ternyata menjadi penulis terbaik. Wah, rasanya bangga sih. Kamu nyangka waktu itu dipanggil? Enggak, soalnya saya itu mengirim hanya cuma beberapa tulisan saja, dan saya tambah juga dengan berita-berita yang saya tulis. Oke. Jadi enggak sebanyak. Sejak kapan nih kamu mulai menulis itu? Sejak kapan? Sejak SMA, sejak kecil, atau waktu kamu di Ini Temanggung ini? Kalau awal menulis itu waktu kuliah di Ini Temanggung. Lebih tepatnya gini, saya cerita ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Pertama itu ketika kan saya ikut organisasi ekstra Ya. PMII. Ada SIG di Komisariat Galang Sewu, Polines Semarang. Nah, waktu itu niat saya itu nggak mau berangkat SIG. Diajak sama Mas Adi Sucahyo, itu diajak main ke Semarang. Tahu-tahu sampai sana didaftarin SIG. Nah, persyaratan SIG itu ada salah satu persyaratannya untuk menulis artikel tentang keperempuanan. Waktu itu saya belum pernah sekalipun menulis yang namanya artikel, apa itu artikel entah nggak tahu. Bahkan menulis makalah pun masih bertetot gitu toh. Nah, langsung pertamanya gini, Mas lah saya belum punya artikel, saya nggak bisa bikin artikel, gimana? Udah tenang aja, nanti artikel punya saya ada banyak, nanti pakai punya saya aja gitu. Mas Adi bilangnya kayak gitu. Nah, malamnya itu kan tanggal 9 Januari 2020. 9 Januari 2020. 2 tahun yang lalu berarti. 2 tahun yang lalu. Terus acaranya itu kan tanggal 10 sampai tanggal 11. Nah, pas di tanggal 9 pukul 12 malam memasuki tanggal 10, itu kan belum ada kejelasan tentang artikelnya. Akhirnya saya bilang lagi, Mas ini gimana artikelnya, saya belum. Nah, waktu itu saya posisinya itu di basecamp PMII Undaris. Semarang juga. Di Undaris Semarang, Ungaran. Ungaran. Kalau Polines itu kan di Tembalang, nah Undaris itu di Ungaran. Di basecamp malam-malam jam 12, tiba-tiba saya itu dikasih laptop, dikasih buku, sama dikasih kopi 1 gelas. Disuruh buat, jadi gak jadi harus jadi, mau jam berapapun. Nah, saya buat kayak gitu itu loh, karena baru pertama itu kali buat, cuma modal 1 buku, saya bingung. Akhirnya apa yang ada di buku itu saya tulis, tapi gak saya copy paste. Di parafrase, dibolak-balik katanya, terus terkait keperempuanan. Kalau bukunya itu lupa, saya jujur lupa. Nah, setelah itu kan hasil karya pertama itu, terus kembali lagi ke makul. Saat makul itu ada salah satu dosen, Pak Ida, ya. Pak Amido Ida itu memberikan tugas saat UTS dan saat UAS membuat artikel sekaligus dipublish di media sosial. Nah, saya mencoba lagi menulis. Waktu itu tentang apa tulisannya?
waktu itu tentang isu-isu yang masih tren. Pernah itu Kalista Iskandar, pernah tahu nggak? Kurang tahu. Kalista Iskandar itu apa jenis? Saya juga lupa. Pokoknya saya menulis tentang Kalista Iskandar, terus berita-berita yang masih hangat, isu-isu yang masih hangat. Nah, itu saya tulis, terus saya publish. Biasa kalau pemula itu masih sasarannya ke satu media. Waktu Terlebih itu media untuk apa? mahasiswa Inisnu itu pasti satu, Tabayuna. Tabayuna. Oh iya. Yang mudah terjangkau. Saya publish ke Tabayuna. Diterima, terus nulis. Nah, itu jiwa menulis saya itu mulai terbentuk saat itu. Dipublish. Tapi pernah ngirim ke selain Tabayuna nggak waktu awal-awal? Pernah, seperti ke Ma'arif NU Jateng. Itu pernah di ACC juga di sana? Belum, waktu itu belum pernah. Terus ke Mojok, Harian Temanggung? Harian Temanggung belum kenal waktu itu. Oh, belum. Hanya satu Harian Temanggung itu berita. Oh, berita ya. Waktu itu. Terus Mojok, Kompas, sama Harian Jateng, Tribun Jateng. Oh iya. Tribun Jateng. Nah, itu belum pernah sama sekali diterima selain di Tabayuna. Akhirnya kan selama waktu 1 tahun ini menulis terus tapi kok nggak pernah dipublish di media yang mendapat fee gitu loh. Akhirnya ada perlombaan. Lomba menulis artikel setingkat Kabupaten Temanggung. Waktu itu yang mengadakan dari PC PMI Temanggung. Oh ya. Nah, itu alhamdulillah mendapat nominasi juara 2. Suatu kebanggaan juga waktu Masih itu. ingat judulnya nggak? Judulnya lupa saya, saking Membahas banyak. tentang apa tadi itu? Membahas tentang kaderisasi di PMI, Kaderisasi PMI di Temanggung sendiri itu. khususnya di PMI Temanggung. Oke. Kondisi kaderisasi PMI Temanggung. Berarti sudah banyak sekali ya tulisannya yang sudah ditulis sama sahabat Mifta sendiri. Ya lumayan lah. Terus ada nggak nih salah satu tulisan yang paling berkesan atau tulisan yang sampai saat ini kamu masih mikir aku kok dulu bisa ya nulis itu, kok bisa nulis sebagus itu? Ada nggak tulisan yang paling berkesan kayak gitu? Tulisan paling berkesan. Ini sebelum ke tulisan kembali lagi ke sejarah dulu. Nah, jadi pertama sangat berkesan itu pernah gini. Saya menulis kok dipublish hanya di situ-situ saja. Saya hampir setengah tahun itu nggak pernah nulis. Saking putus asanya. Putus atau asa. gimana? Waktu itu pernah putus asa nggak sempat nulis selama setengah tahun. Kemudian saat Lebaran, puasa lah, puasa tahun berapa 2021 kemarin. Oh iya, masih hangat ya berarti. Itu menulis salah satu artikel yang alhamdulillah langsung dipublish di Tribun Jateng. Wah, itu bangga luar biasa itu. Itu artikel tentang apa kalau belum tahu? Tentang waktu itu kan masih pandemi ya. Ramadan, Idul Fitri Dan pandemi. dan pandemi. Judulnya itu. Jadi membahas pandemi saat Lebaran, saat Ramadan itu. Nah, itu. Berarti lebih berkesannya mungkin momennya ya. Momennya ketika yang mengunggah itu adalah media yang besar. Kayak gitu. Oke nih, terus. Tapi kalau saat ini ada satu tulisan yang sangat berkesan menurut saya. Apa? Yang baru kemarin itu dipublish di. Itu juga tentang santri. Berarti waktu hari santri kemarin atau gimana itu? Enggak. Waktu hari santri itu kan nulis. Ya. Terus saya publishnya baru kemarin ini. Oh, nulisnya udah sejak hari santri, Iya. cuman dipublishnya baru kemarin. Ya, karena banyak revisi-revisi. Saya sambatkan ke salah satu teman, oh ini perlu direvisi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Berarti sebelum dipublish itu sempat ada editing oleh temen atau oleh siapa gitu? Enggak semua. Kalau mau masuk ke media besar baru saya kayak gitu. Kalau Konsultasikan. hanya yang lokal-lokalan itu langsung saya kirim. Biasanya kalau mau konsultasi ke siapa ini? Yang paling sering aja. Yang paling sering ke Ahmad Farihin.
Oh ya. mantan demisioner ketua komisariat. Oke. Komisariat. Oke nih, kamu kan udah banyak sekali menulis ya. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu memilih menulis daripada hal-hal yang lain. Mungkin kan kamu juga sempat dengar kamu itu jadi director beberapa film pendek yang kemarin juga juara juga. Nah, tapi kenapa kamu lebih expert ke menulis itu kenapa? Kamu pasti punya alasan kan? Coba kamu bisa ceritakan ke kita alasan kamu itu lebih prefer ke menulis daripada ke hal-hal yang lain itu. Jadi gini, waktu ada makul dari dosen kami dua Ibda itu, Pak Ibda, itu beliau pernah mengatakan seperti ini. Tidak ada hal yang abadi di dunia ini kecuali tulisan. Nah, maka dari itu saya ingin mengabadikan saya sendiri, sejarah saya sendiri melalui tulisan. Di sisi lain, trennya sebagai mahasiswa itu kan sebagai akademisi. Ya. Kalau nggak nulis terus mau ngapain? Ya, betul. Paling baca buku. Baca buku itu wajib. Ya. Karena referensi untuk menulis itu kan juga dari buku. Nah, salah satu mengawal kebijakan yang ada di negara maupun kebijakan kampus, cara halusnya yang lebih halus daripada demo itu kan juga menulis. Tulisan, ya betul. Maka saya lebih senang menulis aja daripada harus berpikir lebih keras lagi. Ya, menulis pun juga lebih keras sebenarnya. Tapi kan mungkin lebih enjoy saat menulis kayak gitu. Terus kalau menulis itu kan kamu pasti banyak sekali referensi ya. Referensi yang paling banyak itu dari buku atau dari jurnal? Saya seringnya lebih condong ke referensi buku. Kalau jurnal itu malah jarang. Berarti ada buku yang paling banyak sekali baca buku? Sama gini, kalau ambil di internet itu mungkin terkait data-data ya. Misal kasus COVID tahun 2020 ini berapa, itu datanya baru ambil dari internet, tapi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada buku yang paling kamu sampai saat ini kamu baca tapi kamu sekarang masih pengen membedah-bedah lagi bukunya jadi artikel kayak gitu? Ada bukunya pun di sini. Ini. Nah, buku ini nih masih saya baca dan ingin sekali saya bedah tentang tragedi politik, hukum, dan HAM. Kemarin itu saya udah nulis tentang HAM 2 artikel yang udah dipublish di Ma'arif NU Jateng. Nanti bisa dilihat sendiri. Ketik HAM. Jadi ini udah sempat dijadikan artikel populer. Hanya di latar belakangnya saja. Jadi udah di LP Ma'arif. Jangan lupa ya, nanti langsung dicari di website resmi dari LP Ma'arif NU Jawa Tengah, betul? Betul. Oke, ini sebelum ada yang ingin disampaikan lagi nggak terkait tulis menulis? Mungkin kan karena sekarang mahasiswa itu ketika mendengar kata artikel mereka kan kayak wah artikel ilmiah atau artikel terus kayak gitu. Mungkin ada yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman mahasiswa lain supaya ketika mendengar kata artikel itu diberikan kebahagiaan atau diberikan pikiran yang cerah. Mungkin apa yang ingin kamu sampaikan? Khusus buat mahasiswa ini, mahasiswa terutama anak-anak muda, kalau pesan dari saya itu tetaplah menulis, karena gini, kita kalau punya, ya bolehlah kalau punya public speaking yang bagus, itu boleh diungkapkan dengan kata-kata, bisa melalui vlog atau maupun yang berbasis pembicaraan gitu. Nah, kalau yang belum bisa itu bisalah menulis entah di buku, minimal di buku sendiri, perasaan, kegelisahan, diary itu bisa ditulis di buku. Intinya yang penting tetap menulis lah.
Tetap menulis apapun itu. Apapun itu. Berarti nggak harus dimulai artikel, dari artikel, nggak harus. dimulai dari yang ringan-ringan dulu ya, kayak permasalahan diri sendiri. Tapi bisa. menurut kamu kalau menulis di status WA itu kayak gimana? Menurut kamu nih? Nah itu juga pengembangan bakat menulis itu bisa lewat status WA. Oke, berarti nanti bisa diterapkan untuk teman-teman di rumah, mulailah menulis meskipun dari story WA kayak gitu. Yeah. Oke, jadi kamu udah banyak sekali ngobrol tentang motivasi-motivasi kamu menulis. Mungkin itu kan yang sudah kamu bicarakan itu kan beberapa motivasi dari luar ya. Apa ada motivasi dari dalam, entah itu dari keluarga atau mungkin dari diri kamu sendiri? Silahkan. Kalau dari keluarga, karena keluarga berangkat dari masyarakat awam, jadi saya menulis itu ada bangganya, juga ada sebenarnya apa sih kok nulis terus gitu loh. Jadi saya itu sering bilang kalau menulis itu bisa mengabadikan diri sendiri gitu loh. Tapi ya karena kurang support lah, maksudnya nggak terlalu mengekang, itu nggak dibebaskan gitu. Terus kalau dari diri sendiri itu ya tadi tidak ada yang abadi kecuali tulisan itu. Betul sekali. Oke, mungkin ada lagi yang pengen kita sampaikan untuk teman-teman atau untuk orang-orang yang hari ini masih mager menulis. Sama, saya juga masih mager. Berarti mood-moodan ya, mau nulis apapun itu tergantung mood. Tapi kalau tergantung niat. Mungkin gini, kita pernah nggak ngerasain ketika menulis ada perasaan stuck. Jadi kita udah nulis misalkan 2 paragraf, tiba-tiba stuck kayak aku nulis apa lagi ya, padahal ini belum selesai tapi kita kayak udah habis idenya kayak gitu. Pernah ngerasain kayak gitu nggak? Banyak. Pernah. Terus sering. Cara mengatasi biar nggak stuck lagi gitu gimana? Biasanya langsung kalau mengatasinya itu saya istirahat dulu. Misal saya nulis malam di hari pertama, kok langsung pikirannya itu buntu. Nah, saya langsung istirahat, saya letakkan HP atau laptop itu saya letakkan, saya menenangin diri sendiri, diri dulu, entah mau ngapain itu healing dulu lah. healing terus besok saya teruskan lagi. Tapi sebelum meneruskan saya pasti cari-cari referensi dulu, entah itu di buku maupun referensi yang lain, jurnal. Berarti lebih banyak lagi cari referensi untuk bisa melanjutkan tulisan itu. Berarti nggak cuma 1 hari kita menulis? Enggak cuma. Ya ada sih yang 1 hari. Kalau misal jadi. Pas pikiran fresh itu langsung jadi. Lagi itu mood banget gitu. Wah, lagi mood banget langsung jadi. Oke, nih udah buat teman-teman mungkin udah banyak sekali mendengar dari kisah Miftah Pradika Putra. Karena selain dia jago menulis, ternyata dia juga banyak sekali prestasi, entah itu di bidang film pendek ataupun yang lain. Supaya bisa dibuat contoh untuk teman-teman semua, jangan pernah malas. Boleh lelah tapi jangan menyerah. Oke, mungkin cukup itu ya. Terima kasih Miftah Pradika Putra sudah menghadiri Asmara Podcast. Untuk teman-teman, terima kasih juga sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan podcast selanjutnya hanya di Asmara Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.